Wow, sungguh hebat dan mulia aksi Uya Kuya dan Astrid di bulan suci Ramadan tahun ini, di mana keduanya tengah sibuk untuk memulangkan TKI-TKW yang bermasalah dan hidup terlantar di negeri jiran Malaysia. Menurut pengakuan keduanya, ada ribuan TKI bermasalah yang nasib dan hidupnya tidak jelas di Malaysia. Uya dan Astrid yang semula berpikir dengan mudah memulangkan banyak TKI bermasalah tersebut, tidak demikian kenyataannya. Masalah administrasi terkait surat-surat baik paspor dan sebagainya, apalagi ada banyak yang overstay, sehingga harus membayar denda kepada pemerintah Malaysia, menyulitkan mereka untuk dengan cepat pulang ke Indonesia. Karena itulah Uya dan Astrid kali ini hanya bisa memulangkan 7 orang TKI ke Indonesia. Lalu seperti apa perjuangan Uya Kuya dan istri untuk bisa memulangkan para TKI tersebut? Seperti apa pula suasana haru di Bandara Soekarno-Hatta kemarin ketika 7 TKI tiba di tanah air? Benarkah seluruh biaya kepulangan TKI hingga biaya ke kampung halaman dibiayai oleh Uya dan Astrid? Dan luar biasanya lagi, aksi Uya Kuya dan Astrid tidak hanya memulangkan TKI-TKW asal Indonesia, mereka juga tengah berjuang untuk memulangkan warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik bersenjata di Myanmar. Kabarnya, TKI tersebut disekap dan disiksa oleh pasukan pemberontak Myanmar di daerah konflik. Lantas, benarkah kesibukan menyelamatkan nyawa para penyumbang devisa negara ini? Uya Kuya dan Astrid sampai lupa menyiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh mulia aksi Uya Kuya dan Astrid di bulan suci Ramadan tahun ini, di mana keduanya tengah sibuk untuk memulangkan TKI-TKW yang bermasalah dan hidup terlantar di negeri jiran Malaysia. Menurut pengakuan keduanya, ada ribuan TKI bermasalah yang nasib dan hidupnya tidak jelas di Malaysia. Uya dan Astrid yang semula berpikir dengan mudah memulangkan banyak TKI bermasalah tersebut, tidak demikian kenyataannya. Masalah administrasi terkait surat-surat, baik paspor dan sebagainya, apalagi ada banyak yang overstay sehingga harus membayar denda kepada pemerintah Malaysia, menyulitkan mereka untuk dengan cepat pulang ke Indonesia. Karena itulah Uya dan Astrid kali ini hanya bisa memulangkan 7 orang TKI ke Indonesia. Lalu seperti apa perjuangan Uya Kuya dan istri untuk bisa memulangkan para TKI tersebut? Hari ini kita mau jemput kepulangan para TKI, TKW yang pulang dari Malaysia yang kita biayain pulang yang bermasalah. Iya. Dan habis itu saya juga masih ngantor mereka pulang ke daerah asalnya. Ada yang di Bondowoso, saya besok pagi ke Banyuwangi terbang, terus jalan darat ke Bondowoso. Terus itu nganter yang ke situ Bondo. Idenya, jadi 30% Instagram aku sama YouTube aku tuh ternyata followersnya dan subscribernya para buruh migran tenaga kerja Indonesia yang ada di luar. Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Saudi, dan itu penonton setia, datanya. Ya. Dan dari 2 tahun yang lalu tuh mereka selalu curhat cerita soal masalah-masalah mereka yang disiksa, ada yang mereka disetrika, serem-serem deh. Dan barulah kita akhir tahun kemarin berpikir kita harus melakukan apa ya. Jadi itulah, dan sekalinya kita ngurusin satu orang doang satu kasus, pas kita ngurusin satu kasus ternyata abis itu viralnya kebuka kasus lain, jadi yang lain pada ngadu. Apalagi waktu kemarin kita ke Malaysia, wah itu
ribuan ternyata yang harus ditolong. Cuman kan kita kan terbatas ya. Susah. Ya. Kita pikir memulangkan tuh gampang. Kita pikir untuk kemarin kita memulangin 10 sampai 12 orang sampai 15 orang itu. Sampai sana nggak mudah, ternyata kan nggak bisa pulang begitu aja. Harus ada suratnya. Apalagi di Malaysia itu susah ternyata. Ngajuin ke imigrasi, terus harus ada bayar denda dulu. Nah, banyak orang-orang kan yang overstay itu bayar denda compoundnya mahal. Sampai yang maksimum bisa 10 juta satu orang. Dan itu nggak bisa langsung pulang, mesti 2 minggu, 3 minggu ngajuin dulu, antri. Makanya ada antriannya juga di imigrasi, panggilan online. Nah, itu nggak mudah. Jadi itulah kita harus bekerja sama dengan KBRI. Nah, tapi berpikiran gini nggak sih, kita aja yang bukan siapa-siapa, istilahnya hanya artis lah istilahnya kan, hanya ada di dunia TV segala macam, kita bisa orang yang lebih berpengaruh. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Jadi kita justru mengajak partisipasi masyarakat yang lain untuk ini, dan kita juga tahu pasti pemerintah juga punya keterbatasan untuk mulangin beberapa orang yang di sana kan. Apalagi di penjara Malaysia itu ada ribuan orang. Ribuan orang Indonesia yang gara-gara berangkat ke sana tidak resmi. Jadi kita justru pengen minta support dari orang-orang buat support ini. Iya. Jadi bukan kita sendiri, dan kebetulan kemarin udah ada yang mau gabung. Jadi kita udah punya namanya tim gercep. Udah ada yang mau ikut bantu, tapi belum banyak. Tapi kalau nanti bisa lebih banyak, kita bisa mulangin, insya Allah orang-orang lebih banyak lagi dari. Ya, hari ini kita baru bisa mulangin 7 ya. Tujuh hari ini. Bisa mulangin 7. Insya Allah bulan depan 3 bulan lagi bisa pelan-pelan 20, 30 insya Allah. Saat melakukan sesi wawancara dengan awak media kemarin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Uya-Kuya dan Astrid mengungkapkan kondisi para pejuang devisa ini yang sangat memprihatinkan. Bahkan 3 TKW di antaranya ada yang mengalami kebutaan akibat disiksa majikan di Malaysia. Ada juga seorang perempuan yang harus melahirkan di Malaysia, di mana seminggu berada di rumah sakit karena uang biaya rumah sakit tidak ada. Tak kalah getir, kisah seorang TKI laki-laki bernama Jamil bin Wahab berusia 63 tahun asal Lombok, Sumbawa, mengisahkan bahwa dirinya sejak berusia 20 tahun dipenjara di Malaysia dan baru-baru ini dibebaskan pihak kerajaan sehingga bisa dipulangkan. 40-an tahun mendekam di penjara Malaysia, Jamil sampai tidak ingat lagi siapa keluarganya di Lombok, namun ia masih ingat alamat kampung halamannya. Apalagi kalau nanti kalian dengar cerita-ceritanya di sana, sedih karena ada ibu yang udah 15 tahun di sana terus terlantar, ditemukan di bawah jembatan, dibawa sama orang baik ke shelter, ke KBRI, akhirnya diselamatkan. Tapi dan kemarin linglung ya? udah bingung gitu, bukan linglung Bingung aja. Karena dia lupa di mana rumahnya. Cuma ingat nama desanya doang. Cuma ingat dia punya anak angkat sama istrinya katanya. Kemarin sempat kita umumin di Instagram, ternyata pas malam itu kepala desa Jambersari itu Polres sana tempat nyari anaknya dan ketemu. Dan sekarang udah ditunggu ini di Bondowoso kepulangan ibu ini. Ada yang kemarin juga suami jemput istrinya, tapi pas istrinya kan nggak bisa pulang karena ada masalah dokumen, paspor hilang semua karena ditahan majikan. Tapi pas mau pulang, suaminya overstay nggak bisa pulang. Jadi pas istrinya mau kita pulangin, suaminya malah nggak bisa pulang. Tapi alhamdulillah baru dapat kabar kemarin malam suaminya bisa pulang. Jadi diurusin sama KBRI. Alhamdulillah suami istri bisa pulang. Jadi macam-macam, ada yang loncat dari lantai 3, kabur. Dari hamil sampai melahirkan belum bertemu sama suaminya. Jadi waktu dia berangkat ke sana, dia hamil. Terus akhirnya kita pulangkan ke sini. Dia dari Indramayu. Jadi ayahnya baru ngelihat bayinya. Ada yang di sana pendarahan berkali-kali, ada yang disiksa, ada yang nggak digaji sampai 20 tahun. Ada. Macam-macam lah penderitaannya. Ada satu bapak-bapak, dia di penjara dari umur masih muda dan sekarang udah 64 tahun. Alhamdulillah tahun ini dibebaskan akhirnya kemarin sama kerajaan dan hari ini pulang. Jadi bayangin dia setengah hidup, lebih dari setengah hidupnya di penjara. Salah satu ada yang masuk penjara umur 20 tahun. Bapak Jamil. Kemudian sekarang umur 63 tahun. Bayangkan. Jadi dalam penjaranya saja sudah 43 tahun. Lebih kurang. Saya merinding nih. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan pembebasan dari raja.
dan berhasil kami bawa pulang kembali ke Indonesia. Dan sampai sekarang Pak Jamil juga kita tidak bisa mengontak keluarganya siapa di mana. Pak Jamil hanya tahu pulang ke Lombok ya Pak? Dia sekarang lupa, dia nggak tahu, bukan lupa dalam artian tapi dia sudah nggak tahu di mana tempat keluarga dan sebagainya. Karena waktu dia ditangkap umur 20 tahun, kita bisa bayangkan umur 20 tahun seperti kita semua yang ada di sini. Sekarang dia umur 63 tahun. Nah, kita berusaha nanti tim ini akan berusaha nyari. Dia nggak tahu informasinya. Di mana rumahnya? Handphone dia nggak tahu, keluarga dia nggak tahu, rumah di mana dia sudah lupa. Nah, sehingga kami berusaha juga akan mengejar dan kita akan mengantarkan Pak Jamil ini sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu. Hanya bermodalkan dia masih ingat bahwa dia adalah orang NTB. Ya, Nusa Tenggara Barat. Ya. Bermodalkan itu, tim ini akan mengolah seluruh datanya untuk kita cari alamatnya dan kita hantarkan sampai rumah. Mudah-mudahan target kita dia berlebaran sama keluarganya. Tapi namanya nggak lupa. Jamil bin Wahab. Jamil bin Wahab. Masih ingat nggak dulu lahirnya di mana? Nama bapak ibu masih ingat nggak? Siapa? Nama bapak saya Wahab. Lupa tinggal dulu tepatnya di mana, lupa nama daerahnya. Kampung depan di Kecamatan Deluang. Tapi nggak tahu hubungin siapa ya Pak? Kalian semua yang Sampai sekarang nggak tahu mau hubungi keluarga di mana? Sama sekali nggak. Oke, kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu ke Instagram saya bisa, biar kita bisa lebih cepat yang merasa punya keluarga Pak. Keharuan Jamil bin Wahab akhirnya tiba di Indonesia. Suasana haru biru menyelimuti proses pemulangan TKI asal negeri jiran tersebut kemarin. Seorang ibu yang melahirkan di Malaysia beruntung kini bisa pulang bersama anaknya. Saat para pejuang devisa itu sampai di tanah air dengan rasa haru bercampur bahagia, Uya Kuya dan Astrid beserta tim gercep mengaku akan mengantar mereka hingga ke kampung halaman bertemu dengan keluarga. Seperti apa keharuan yang terjadi saat 7 TKI ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Lantas benarkah biaya kepulangan TKI TKW tersebut sepenuhnya berasal dari Uya Kuya dan sang istri? Pokoknya kita kasih kerja ke luar negeri. Kita udah bersama keluarga dari Maisaro ya, yang kemarin bawa baby. Ini suaminya yang mana? Oh, yang kemarin kita video call ya. Namanya Mas? Tatang. Kemarin nggak nyangka ya dipulangkan akhirnya ya. Utang sama orang-orang. Utang berapa kemarin? Berapa? Jadi dijanjikan gaji 11 juta, ternyata tidak benar, terus malah potongan-potongan lebih gede dan akhirnya tidak bawa apa-apa ke sini. Jadi tidak ada hasilnya. Ini masih mending, masih ada pernah dibayar. Yang lain banyak yang sama sekali nggak nerima gaji. Sendirian aja. Ada orang Melayu pun dia nggak boleh bantu sebab bukan warga Indonesia juga kan. Jadi saya sendiri di hospital itu tiap hari selalu kena marah sama nurse-nya itu. Apa perawatnya? Karena harusnya udah keluar tapi nggak keluar karena duit kan dari kampung belum kirim ke Malaysia. Jadi selama 6 hari itu selalu kena marah. Selalu kena marah? Sama suster, katanya kapan pulang, kapan keluar dari hospital, kayak gitu. Tapi mama kan di rumah nggak ada, orang nggak punya kan. Jadi cari-cari hutang dulu biar keluarin saya dari hospital. Rumah sakit? Dari situ kita biayain semua ke sini tiketnya, dan dari sini kita biayain ke kampung halaman. Sampai kampung halaman kita beliin tiket pesawatnya, terus kita kasih uang saku, dan untuk ada beberapa orang yang kita yang nganter. Karena untuk orang yang kayak ibu tadi kan nggak bisa ngelihat. Yang ibu yang tadi itu yang ditemukan terlantar di pinggir jalan itu matanya satu udah nggak bisa lihat, satu udah buram banget. Sampai di shelter aja dia udah dimandiin, mandinya dimandiin. Dan itu akan kita antar berdua langsung besok ke Bondowoso. Jadi tiketnya ada yang dari Jakarta, NTB, NTT. Ada yang ke NTB, ada yang ke NTT,
ada yang ke Indramayu, ada ke Situbondo. Itu semua kita biayain sampai ada ke satu nih, ini biaya kita yang tanggung sendiri, biaya dari Malaysia ke sini. Tapi untuk surat-surat dokumennya dibantu sama KBRI Malaysia. Karena kan harus KBRI Malaysia yang membantu membuat dokumen-dokumen mengurus ke imigrasi. Karena kan di sana banyak yang paspornya nggak ada, ditahan majikan, ada yang ilegal nggak punya surat, itu kan nggak bisa keluar dari negara tersebut. Nah itu tugasnya KBRI yang urus. Ya, tanpa bantuan KBRI itu juga nggak bisa ngelakuin hal ini. Jadi terima kasih buat KBRI Malaysia juga. Luar biasa aksi Uya Kuya dan Astrid yang berhasil memulangkan 7 TKI TKW yang terlantar di Malaysia. Lantas benarkah Uya dan Astrid juga tengah berjuang memulangkan TKI yang terjebak di daerah konflik di Myanmar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Wow, Uya Kuya berhasil memulangkan TKI TKW yang terlantar di Malaysia selama bertahun-tahun, dan luar biasanya lagi, aksi Uya Kuya dan Astrid tidak hanya memulangkan TKI TKW asal Indonesia. Mereka juga tengah berjuang untuk memulangkan warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik bersenjata di Myanmar. Kabarnya, TKI tersebut disekap dan disiksa oleh pasukan pemberontak Myanmar di daerah konflik. Sama sekarang juga baru dapat pengaduan, ada tenaga kerja Indonesia yang disekap di Myanmar. Disekap, disiksa, dicambuk di Myanmar dan dijaga sama orang sipil bersenjata. Dan ternyata itu kita teliti, ternyata itu ada di daerah konflik antara pemberontak di Myanmar melawan militer Myanmar. Jadi susah juga kalau mau diselamatkan, tapi kita udah koordinasi sama Kementerian Luar Negeri, ya nanti mau dicoba ditemuin, dan Kemenlu juga sudah mendapatkan laporan itu. Cuman emang ada kesulitan karena daerahnya daerah konflik. Di tengah kesibukan keduanya memulangkan para TKI, TKW dari Malaysia, Uya Kuya dan Astrid sampai lupa untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dan Idul Fitri tahun ini bagi Uya dan Astrid lebih bermakna karena mereka memenangkan beberapa orang keluar dari cengkraman ketidakadilan ulas sesama manusia. Jadi nggak tahu nih lebaran, kalau lebaran sama misal lebaran tanggal 21, bisa jadi kita masih ngurusin ini. Mudah-mudahan lebaran tanggal 22. Jadi baju baru belum kepake. Belum, iya. Persiapan mau lebaran kali ini nggak terlalu banyak siap-siap karena Cinta juga di Amerika, nggak pulang. Terus lebaran puasa kali ini berjalan sangat cepat. Toto udah mau lebaran lagi karena kita super sibuk banget. Jadi Toto nggak kerasa ini udah mau lebaran lagi. Dan masih sekarang berapa hari sebelum lebaran ya? 2 hari 3 hari sebelum lebaran. Saya masih banyak urusan. Jadi hari ini lebaran ini lebih bermakna. Ya, dan gak mikirin kalau zaman dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu mikirin ini baju baru, mikirinnya makanan, habis itu ke rumah saudari. Ini udah gak kepikiran lagi. Bukan gak kepikiran, maksudnya bener-bener gak mikirin itu. Gimana caranya sekarang kayak gini kita pulang di TKW segala macam. Kalau misalnya dapat alhamdulillah kayak nanti tanggal 21 pun kita masih udah selesai semua, udah kita selesai tanggal semua, baru lebaran kita tanggal 22 bisa lebaran, bisa kita ketemu bisa keluarga. ke Bandung lah, Bandung. Kita masih ngurusin. Kita masih banyak urusan di sini, terus ada TKW juga yang dari Hong Kong, Taiwan masih kita urusin. Karena habis lebaran kita akan terbang lagi ke Hong Kong, ke Taiwan. Luar biasa, aksi Uya Kuya dan Astrid juga sedang berjuang memulangkan warga negara Indonesia yang terjebak di wilayah konflik bersenjata di Myanmar. Di lain kisah, benarkah adik Natalie Holscher, keponakan Astrid Kuya, telah menjadi mualaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu.
kisah lain pada momen bulan Ramadan ini, yaitu adik Natalie Holscher yang dikabarkan telah resmi menjadi mualaf mengikuti jejak sang kakak. Hal itu dibenarkan oleh Astrid Kuya saat dikonfirmasi tim intens investigasi kemarin. Hal itu sangat disyukuri oleh Astrid. Yang sebelum resmi menjadi mualaf, adik Natalie tersebut bicara banyak dengan Astrid dan dinasehati oleh istri Uya Kuya yang notaben adalah tante dari Natalie Holscher. Menurut Astrid, mualafnya adik Natalie tidak terlepas dari contoh yang diberikan Natalie selama ini dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang mualaf. Alhamdulillah. Bersyukur banget, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Bahkan pas aku sebelumnya kan memang biasa ngobrol dulu lah. Ya aku bilang pokoknya mantapkan hati, pokoknya benar-benar harus ini untuk selamanya. Amin. Udah itu aja deh, bersyukur, alhamdulillah itu aja. Karena kan Natalie kan udah duluan kan, sudah memeluk Islam itu kan duluan. Ya aku yakin sih dari adiknya melihat cara Natalie atau ketika Natalie sholat jadi kan dia terbawa gitu. Jadi jadi inspirasi untuk adik-adiknya. Kan di keluarga Astrid juga Astrid yang pertama kali ya masuk Islam. Baru diikutin kakaknya, apa adiknya waktu dia? Kakak, abis kakak, adik Natalie, adiknya Natalie. Alhamdulillah. Apa yang dirasain Natalie sekarang? Yes, alhamdulillah. Pokoknya kemarin ngobrol ya alhamdulillah. Maksudnya berdoa aja sih kita, yang terbaik buat mereka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.